Halo semuanya, nama saya Maxwell Simangansong dengan NIM 2410951024 dari kelas Teknik Elektronik. Dan pada saat ini saya akan membuat tugas video presentasi mengenai materi M dari semester pendek kelas B. Nah, saya akan menjelaskan materi mengenai OPM ini, yang dimana apa itu OPM? Nah, OPM itu adalah penguat operasional yang di mana dia adalah sirkuit terpadu yang dapat memperkuat sinyal listrik lemah. Penguat operasional ini memiliki dua pin masukan dan satu pin, maaf, dia memiliki dua pin masukan dan satu pin keluaran, yang dimana fungsi utamanya adalah memperkuat dan mengeluarkan selisih tegangan antara kedua pin masukan. Nah, untuk bentukan dari OPM itu sendiri yaitu ini untuk konfigurasi pin IC OPM, yang dimana dia memiliki offset, bagian offsetnya, lalu inverting input, lalu kaki non inverting, lalu NC, V plus, output, dan offsetnya lagi. Nah, ini adalah bentuk dari IC op-amp dan ini adalah gambaran 2D dari atau simbol pada umumnya dari op-amp itu yang dimana dia memiliki kaki inverting pada bagian negatif, lalu non-inverting pada bagian positif. Lalu pada kaki yang kedua tegak ini adalah power supply-nya, yang di atas adalah power supply positif dan yang di bawah adalah power supply negatif. Dan untuk kaki yang mengarah ke kanan itu adalah V output-nya. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh penguat operasional atau OPM ini? Nah, penguat operasional ini tidak digunakan sendiri, tetapi dia dirancang untuk dihubungkan ke rangkaian lain guna melakukan berbagai macam operasi, yang dimana ini akan memberikan beberapa contoh umum penggunaan rangkaian dengan penguat operasionalnya. Yang pertama itu memungkinkan penguatan sinyal input secara substansial. Nah, ini adalah contohnya. Ketika penguat operasional digabungkan dengan rangkaian penguat, dia dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal kuat. Ia berperilaku seperti megafon, di mana sinyal memasukkan suara seseorang dan megafonnya adalah rangkaian penguat operasional. Misalnya, rangkaian semacam itu dapat digunakan untuk memperkuat sinyal sensor yang sangat kecil. Pemrosesan sinyal sensor dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan memasukkan sinyal yang lebih kuat ke unit microcontroller atau MCU. Nah, ini adalah contoh atau gambaran dari contoh yang saya berikan ini, yang dimana kita memiliki sensor yang memiliki sinyal lemah dan input dan outputnya adalah MCU. Di sini pada bagian kiri ini kita tidak menggunakan op-amp sebagai penguat. Nah, setelah kita menggunakan op-amp sebagai penguat, maka sinyalnya akan semakin kuat yang berpengaruh kepada outputnya. Selanjutnya, dia memungkinkan penghapusan noise dari sinyalnya. Nah, dengan beroperasi sebagai filter sinyal input, rangkaian penguat operasional mampu menyaring sinyal dengan frekuensi target. Misalnya, ketika rangkaian penguat operasional digunakan untuk pengenalan suara atau perekam suara, ia dapat menyaring frekuensi yang mendekati suara target sambil mengabaikan frekuensi lain sebagai draw-nya. Ini adalah eh, sebagai contoh dari ini yang saya jelaskan barusan, di mana kita memiliki sensor dengan pada sebuah sumber suara dan OPM sebagai penyaring dari suara tersebut. Nah, selanjutnya sebagai aplikasi penguat operasional. Seperti yang disebutkan sebelumnya, maka OPM ini hampir tidak dapat digunakan sendiri. Nah, biasanya dia dihubungkan dengan resistor atau kapasitor dan kita dapat mengkonfigurasi rangkaian yang lain yang dapat melakukan operasi penguatan sinyal, penyaringan atau aritmatika rangkaian yang dijelaskan. Nah, ini kita sekarang akan menjelaskan bagian-bagian dari rangkaian yang biasa digunakan dengan OPM, yaitu rangkaian yang pertama, rangkaian penguat dan pembalik atau yang biasa kita ketahui sebagai non-inverting amplifier circuit. Nah, ini adalah gambar rangkaian dari OPM, rangkaian non-inverting amplifier circuit, yang dimana ini merupakan rangkaian untuk memperkuat dan mengeluarkan sinyal inputnya, yang dimana rumus untuk Vout-nya ini adalah 1 plus R2 per R1 dikali V in, dengan G-nya adalah 1 plus R2 per R1. Selanjutnya,
ada rangkaian penguat pembalik yang dimana rangkaian yang biasa kita ketahui dengan inverting amplifier circuit. Nah, rangkaian penguat pembalik ini ditandai dengan tanda minus di bagian Vin-nya. Nah, jika tegangan Vin meningkat, maka tegangan Vout-nya akan menurun. Yang dimana rumus untuk Vout-nya itu adalah min R2 per R1 kali Vin. Nah, di sini dengan G-nya adalah R2 per R1. Di sini adalah VI menuju ke kaki non inverting ke kaki inverting melewati R1. Selanjutnya rangkaian sebagai yang biasa kita dengar sebagai voltage follower circuit. Nah, ini adalah rangkaian penguat non pembalik yang dimana penguat non pembaliknya dengan R2 dihubung singkat atau R2 itu bisa kita istilahkan sebagai tidak memiliki hambatan atau sebagai 0 ohm. Dan R1 terbuka karena Vout-nya bisa kita buat dengan 1 plus R2 per R1 dikali Vin, maka ini kita bisa substitusi nilainya yaitu 1 plus 0 ohm per tak hingga yang dimana dikali Vin, maka hasilnya adalah Vin. Tegangan keluarannya sama dengan tegangan masukan. Pengikut tegangan yang digunakan sebagai rangkaian penyangga ini adalah untuk mengubah impedansi atau untuk memisahkan rangkaian, yang dimana ini berlaku persamaan V in sama dengan V out. Nah, ini adalah contoh rangkaian dari voltage follower circuit dari op-amp tersebut. Nah, yang ketiga rangkaian penguat diferensial, yang dimana ini adalah rangkaian untuk memperkuat dan mengeluarkan perbedaan antara dua sinyal masukan yang rumus yang memiliki persamaan yaitu V out-nya R2 per R1 dikali V masuk ya V in 2 dikurang V in 1. Nah, ini adalah bagi contoh rangkaian op-amp dengan differential amplifier circuit yang dimana gainnya adalah V in kedua dikurang V in 1 per R dikali R2 per R1. Terima kasih telah menonton penjelasan saya mengenai presentasi saya pada materi op-amp pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.